Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Nasyiah on Podcast di kesempatan kali ini. Dan gimana kabarnya Yunda-Yunda sekalian? Semoga Allah melindungi kita dalam keadaan yang baik, keselamatan, kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan bagi yang masih sakit mungkin ya, nah, semoga Allah angkat penyakitnya dan juga menjadi penggugur dosa. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita juga akan membicarakan tentang kemerdekaan, karena tidak jauh lagi kita memperingati 17 Agustus. Meskipun di era pandemi kita tetap semangat. Oke. Dan alhamdulillah kita kedatangan narasumber ya, ini senior panutan saya juga ya, di mana ini ada Abah Djohardi Zainul SH. Abah, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Abah? Baik. Alhamdulillah Abah ya, tetap semangat, tetap segar, bugar ya. Alhamdulillah sudah datang ke sini. Terima kasih Abah untuk menemani kita di Nasyiah on Podcast. Dan sebagai perkenalan bahwa Abah Djohardi Zainul SH ini adalah Ketua Lembaga Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Kalimantan Barat. Nah, jadi panggilan akrabnya Abah Jo. Nah, jadi saya panggil Abah Jo aja ya. Ya, terima kasih. Oke, Abah Jo, kita langsung aja nih untuk ngobrol-ngobrol dengan semarak kemerdekaan 17 Agustus yang sebentar lagi kita lewati. Nah, di era pandemi seperti ini mungkin kita mendapatkan satu tantangan yang baru. Ya kan, di mana di era Covid ini semua akses dibatasi, terus juga yang awalnya silaturahmi itu berjalan dengan baik-baik saja, tapi ini terpaksa kita dengan keterbatasan, mau nggak mau ya kita mesti berdiam di rumah. Bahkan juga untuk aktivitas kerja yang reguler ya, aktivitas sehari-hari itu kita juga dibatasi waktunya. Nah, ini juga mempengaruhi rasa semangat persatuan Abah. Nah, jadi kalau kita merasa biasanya kita kumpul di masjid, sholat bersama, berjamaah, tapi kali ini kita harus sholatnya masing-masing. Terus juga mungkin kalau ada teman yang sakit, keluarga yang sakit, kita jenguk gitu kan, dengan rasa persatuan, dengan rasa toleransi kita datang untuk menjenguk. Tapi ini gak boleh, jangan dekat-dekat. Ngelihat orang bersin aja kita udah takut. Nah, sedikit banyak ini seperti mengikis rasa kebersamaan dan persatuan kita. Nah, jadi bagaimana sih menurut Abah Jo terhadap rasa persatuan di bangsa kita di era pandemi seperti ini? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab apa yang dipertanyakan, persatuan itu bagi kita Indonesia itu sudah baku. Artinya tidak ada lagi persoalan. Maka sebetulnya yang penting sekarang ini adalah memupuk rasa persatuan untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya pandemi sekarang ini yang serba terbatas, sebetulnya yang kita kurangi itu simbol-simbol persatuan yang biasa kita lakukan. Misalnya upacara di tingkat RT, tingkat kelurahan, makan bersama itu mungkin wajib kita hindari dulu. Karena apa? Karena disitulah sumber penyebaran penyakit menurut ahlinya.
Tetapi kalau rasa persatuan yang kita miliki sebetulnya bahkan akan lebih kental. Adanya musibah di sana sini, adanya terbatas sana sini, kita makin merasakan betapa perlunya simbol-simbol atau nilai-nilai persatuan yang kita terapkan dalam masyarakat. Itu. Maka kita masing-masing baik secara pribadi, keluarga maupun secara organisasi kita sangat mendukung dan ikut berupaya bagaimana menjaga, melestarikan persatuan kita di era apapun, walaupun dalam keadaan pandemi. Jadi memupuk rasa persatuan itu yang penting ya, Abah ya. Jadi tidak ada kata jarak di antara kita, meskipun ya seperti yang Abah Jo bilang tadi, semua serba terbatas karena rasa ketakutan, ya kan? Rasa ketakutan bahwa kalau kita kumpul-kumpul, kalau kita rame-rame, ya dengan simbol-simbol yang Abah bilang tadi, bahwa ini adalah era pandemi di mana virus ini menular dengan cepat, di mana ada kerumunan, ada keramaian, nah itu sangat menyebar cepat gitu ya, Pak. Iya. Kita terima sajalah ada informasi terutama dari ahlinya. Dalam hal ini para dokter, para tenaga medis yang terhormat itu sangat berhati-hati untuk memberikan informasi, dan sudah banyak korban juga para medis itu. Jadi kita yang tidak mengerti, masyarakat biasa ini, kita turut aja itu informasi-informasi itu. Jadi kalau misalnya biasanya 17 Agustus kita naik Batang Pinang, lomba segala macam, sudahlah. Untuk tahun ini kita bersabar, ya kita hentikan terlebih dahulu. Iya, karena kurang lebih sudah mendekati 2 tahun ya. 2 tahun kita melewati fase pandemi seperti ini, dan juga memang terasa sangat ini ya, Mbak ya. Maksudnya jarak itu memang sangat terasa sekali gitu. Bahkan kita yang satu kantor, yang satu sekolah itu pun juga merasakan. Bahkan ada anak-anak murid yang masuk baru itu nggak kenal sama teman-teman seangkatannya, nggak ngerti bagaimana proses upacara tadi seperti Abah Jo bilang, karena tadi simbol-simbol persatuan itu ya kita batasi dulu. Ya, jadi apa tantangan terbesar di era pandemi ini terhadap rasa persatuan kebangsaan kita, Bang? Sebenarnya kalau kita maknai ini, pandemi ini kan kita maknai musibah. Musibah ini musibah nasional, bahkan musibah dunia. Sebetulnya kalau kita rasakan secara mendalam, kalau kita anggap ini musibah, maka bukan akan berkurang persatuan kita, tetapi bahkan akan lebih meningkat persatuan kita, dan akan lebih meningkat rasa persaudaraan di antara kita. Saya belok sedikit ya. Akhir-akhir ini ada berita meninggal. Waduh, yang meninggal itu saudara. Ada berita meninggal, aduh yang meninggal itu teman. Terpaksa kita harus tidak hadir. Nah, disitulah mengendap rasa persatuan, rasa persaudaraan yang meningkat, bahkan mungkin kita ikut menangis. Ya Allah, orang ini kok meninggal, saya tidak bisa nengok, kan begitu. Nah, sebetulnya kalau kita anggap ini musibah, maka rasa persatuan, rasa persaudaraan akan semakin meningkat sebetulnya. Ya, tidak harus dilambangkan dengan kita nengok, kumpul-kumpul. Doa adalah hal yang sangat baik dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang meninggal ini.
kalau kita maknai itu kita akan merasa lebih dekat, lebih persaudaraan kita lebih tinggi. Iya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi Abajo memandang bahwa sebenarnya pandemi ini adalah suatu alat melekatkan persatuan malahan. Iya, Meskipun tadi simbol-simbol tentang persatuan ya berkumpul, bersilaturahmi, kebersamaan itu kita terbatas, tapi dengan ada rasa masih ada rasa tumbuh empati, simpati bahwa ya kita nggak bisa berada di dekat orang yang lagi sakit ya, keluarga kita yang lagi sakit ya, kita lagi nggak bisa bersama-sama ya untuk melalui proses itu gitu, memberikan kekuatan dan segala macam. Dan Abajo memandang bahwa musibah ini harus dipandang sebagai langkah untuk semakin kita bersatu, semakin kita bersama. Iya. Iya, jadi jangan takut gitu ya, meskipun kita nggak boleh berhati-hati. Waspada gitu ya. Dan tambah satu lagi, ya, Mbah. baik secara pribadi maupun lembaga, kita juga sanggup berkorban, harus sanggup berkorban untuk ikut serta mengatasi ini. Ya. Informasi terakhir, Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan lebih dari 1 triliun. Ya, sebagai sumbangsih Muhammadiyah kepada penanganan pandemi ini. Jadi warga kita, masyarakat kita harus kita ikuti, ya, termasuk di kampung. Kalau ada yang kena, kita sudah melihat praktek-praktek, ada yang gantungkan makanan di pagar gitu kan, karena tidak bisa ketemu. Ya, nah, kalau orang selama ini kan tidak terpikir kita untuk mengasih makanan kepada orang, tapi dengan musim pandemi ini kita beri makan. Malah ada muncul motivasi untuk muncul empati yang sangat tinggi kepada warga-warga kita ya. Iya, karena itu tadi yang musibah yang sangat banyak memakan korban, malah kita juga menimbulkan rasa makin besar rasa kebersamaan kita ya. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin menurut Abajo, bagaimana sih seharusnya para pemuda, generasi pemuda ini untuk bisa memupuk tadi rasa persatuan di era pandemi COVID seperti ini? Mungkin Abajo bisa memberikan motivasi untuk generasi pemuda di luar sana gitu, Abah. Terima kasih. Pada dasarnya seluruh lapisan masyarakat harus mengambil peran. Sekecil apapun peran kita dalam mengatasi ini akan sangat berharga. Nah sekarang pemuda itu dari sifat dan sikapnya harus berfungsi sebagai pelopor. Ya. Bagaimana mempelopori, walaupun dia tidak banyak, mungkin tidak menyebar pengetahuan yang utuh tentang itu, tetapi dengan cara masing-masing mempelopori kawan-kawannya minimal. Maksimal komunitasnya, bagaimana kita ikut serta mengatasi masalah penyebaran pandemi ini. Apalagi, ini pemuda ya. Apalagi pemuda itu punya antibodi yang masih kuat ya, usia yang produktif, terus juga mental yang masih menggebu-gebu ya, jadi bisa. Saya tidak memandang itu ya. Antibodi itu kadang-kadang ya orang tua juga punya antibodi yang bagus, tapi pemuda itu paling tidak lebih banyak punya peluang. Ya, karena dia belum disibukkan dengan hal-hal yang lain ya. Dan tenaganya masih kuat ya. Itu yang harusnya kita manfaatkan gitu. Manfaatkan itu. Ambil peran. Sekali lagi kita ambil peran yang maksimal apa yang kita bisa. Ya, daripada sekedar untuk sibuk di gadgetnya masing-masing ya, Mbak ya. Ya bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, ya minimal
berdoa lah. Iya. Iya, gitu. Apalagi sekarang gadget alat-alat informasi teknologi itu sudah canggih, ada baiknya perkataan juga mesti yang baik-baik ya, Bah. Bukan yang malah memojokkan satu sama lain, yang malah memecah persaudaraan. Ya, itu sangat memecah persaudaraan, sangat tidak baik. Kemudian ada juga yang kita ikuti beberapa waktu, misalnya katakanlah yang sederhana di Facebook. Iya. Ya mohon maaf aja, sebetulnya dia tidak tahu. Tapi ingin menulis, ingin berkomentar, sepertinya dia tahu. Nah ini yang merepotkan semua kita. Benar. Jadi ya kita sabar saja. Kemudian sekali lagi pemuda ambil peranan sekecil apapun sangat bermanfaat. Iya, itu denger ya para Yunda, terus juga teman-teman yang di luar sana yang masih dikasih kesempatan, masih dikasih rezeki untuk bisa berkontribusi banyak, bermanfaat bagi orang lain, itu silakan berlomba-lomba dalam kebaikan ya, Bah. Iya. Apalagi di zaman sekarang ini untuk meningkatkan semangat persatuan kebangsaan di era pandemi. Terakhir, Abah. Apa sih saran untuk kita semua lah ya, untuk bisa memperingati 17 Agustus ini, hari kemerdekaan ini dengan penuh rasa cinta, dengan cinta tanah air, persatuan, kebangsaan, kebersamaan, meskipun kita sedang ada musibah seperti ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi, kebangsaan, persatuan itu secara dasar sudah selesai. Nah, ada lagi kita berencana, kalaupun ada ekses di beberapa daerah, misalnya di Aceh sana, Papua sana, itu sebetulnya mereka tidak semata-mata ingin keluar dari persatuan kita Indonesia, tapi ada hal-hal lain yang ekses itu timbul reaksi karena ada aksi. Nah, kita karena ini sudah selesai, tinggal sekarang kita mengisi, ya, menerapkan persatuan dan kesatuan dalam tindakan kita, kemudian dalam pengetahuan kita, sehingga ada keberlanjutan dari satu generasi ke generasi yang lain. Indonesia tetap utuh dalam bingkai persatuan negara Republik Indonesia. Nah, ini kita mengisinya. Nggak usah dikotak-katik lagi soal persatuannya itu, tapi bagaimana mengisi sehingga kita berbahagia. Dalam istilah bahasa Arabnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Senang kita di dalam bernegara Republik Indonesia. Iya, benar. Jadi Abah Jo bilang bahwa persatuan, kebangsaan, kebersamaan itu adalah sudah final, tidak boleh dikotak-katik lagi. Mungkin di luar sana ada akses yang obrolan ataupun omongan untuk melepas diri atau segala macam, itu hanyalah sebuah kerikil pujian. Sebuah reaksi karena ada aksi. Iya, ria-ria dalam ya ini dia persatuan dan kebangsaan kita. Abah Jo, terima kasih sudah menginspirasi kita di hari ini, di hari kemerdekaan. Semoga semangat persatuan kebangsaan kita terus dipupuk dan diaplikasikan di dalam tindakan yang real, tidak lagi memandang bahwa berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda warna kulit. Ya, itu sudah pandangan kuno, tidak lagi berbicara seperti itu, tapi bagaimana kita mencintai apa yang sudah ada, mencintai perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan dulu, dan juga mencintai nikmat terbesar dari dan Allah. Mengambil peran sekecil apapun. Nah, itu yang memerdekakan.
fighting merdeka. Oke Abah, dan terima kasih Ya, juga ya. para Yunda yang sudah menonton, teman-teman di luar sana yang sudah menonton. Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk mendukung kanal YouTube Pimpinan Daerah Nasyiah Kota Pontianak ya, untuk bisa bergabung, subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga jangan lupa follow di Facebook Nasyiatul Asyiah Pontianak ya, dan Instagram Nasyiah Pontianak. Dan akhir kata, saya Nina Niken Lestari dan juga Abah Jo, terima kasih untuk waktunya. Semoga selalu sehat Abah, selalu dalam lindungan Allah. Amin, Ya. amin, amin. Dan merdeka untuk Merdeka. kita, merdeka untuk pandemi. Oke, dan akhir kata saya Nina, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albiru menikah.